Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, Kamis tanggal 13 Mei 2021, yang tertulis di dalam Lukas pasal 24, ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-53. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga tidak terlepas dari seluruh rentetan peristiwa, mulai dari penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah sebagai penghinaan, perendahan umat Yahudi terhadap Kristus Yesus. Maka kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus adalah peninggian Allah terhadap Yesus Kristus yang telah dihina dan direndahkan, serta mempunyai dampak dan makna bagi orang percaya. Makna kenaikan Kristus ke surga adalah: pertama, mengingatkan kembali segala perkataan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid-murid-Nya, pikiran para murid tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias atau sebagai Kristus adalah hendak mendirikan kerajaan Israel, dan Yesus Kristuslah yang menjadi penerus tahta kerajaan Daud, nenek moyang mereka. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus tentang penderitaannya, penyalibannya, dan kematian serta kebangkitannya sedikit pun tidak ada dalam benak dan konsep pemikiran para murid, dan semuanya itu tidak pernah masuk ke dalam hati, masuk ke dalam pikiran dan benak para murid.
murid Tuhan Yesus. Yang ada dalam pemikiran mereka hanyalah kerajaan Israel akan kembali jaya. Karena Mesias yang mereka nanti-nantikan telah datang, dan membuat para nabi tentang Mesias kini telah terwujud. Hanya Mesias, konsep mereka berbeda dengan Mesias yang sebenarnya menurut konsep dan kehendak Tuhan Allah Bapa kita. Itu sebabnya ketika Yesus Kristus disiksa, menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang semuanya berlangsung begitu singkat, hanya dalam tempo 24 jam, dan tanpa ada sedikit pun perlawanan dari pihak Yesus sendiri sebagai Mesias, menjadikan para murid shock, terkejut, dan bahkan hingga kecewa. Itu sebabnya semua apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum murid-murid itu mengerti, maka mereka bisa kecewa. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Kristus, mereka menganggap Yesus kalah, dia direndahkan, mati tanpa meninggalkan kesan apa-apa. Semuanya telah berakhir, alias tamat atau the end. Lalu Yesus pun bangkit. Namun para murid masih ragu-ragu antara percaya dan tidak. Walaupun sudah berapa kali Yesus menunjukkan diri kepada mereka, namun mereka masih belum begitu yakin. Inilah momen yang terbaik bagi Tuhan Yesus, yakni kenaikannya ke surga. Saat Yesus dipermuliakan dan ditinggikan oleh Tuhan Allah Bapa. Dengan kenaikan Yesus ke surga, inilah momen Yesus untuk mengingatkan kembali segala perkataannya yang telah diucapkannya kepada para murid. Momen ini sebagai kilas balik untuk para murid. Dengan kilas balik ini, Tuhan Yesus melakukan kepada para murid agar mereka melupakan konsep usang mereka tentang Mesias, namun memaknai Mesias secara baru dalam kehidupan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, bagi kita juga ada momen-momen tertentu untuk mengingatkan hidup kita tentang semua ikrar janji kita kepada Tuhan saat kita lepas sini. Semua ikrar dan janji kita kepada Tuhan saat kita menikah. Janji dan ikrar kita kepada Tuhan saat kita ditahbiskan sebagai pelayan. Janji dan ikrar kita kepada Tuhan saat kita membawa anak dibaptis di gereja, agar kita kembali menyikapinya dan membuka pikiran kita untuk benar-benar mengerti akan firman Tuhan dan memaknai janji ikrar kita itu secara baru kembali. Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga mengembankan tugas kepada orang percaya, melanjutkan karya dan tugas Tuhan Yesus di dunia ini untuk memberitakan kerajaan surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga
adalah dimulainya sebuah tahap relasi baru. Ucapan orang beriman tidak lagi apa yang Tuhan lakukan bagiku, tidak. Tetapi ucapan orang percaya sudah menjadi apa yang aku lakukan bagi Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang berarti bahwa Dia sudah pergi. Kitalah yang masih ada di bumi. Kepada kita telah diembankan tugas untuk memberitakan kerajaan surga. Kitalah sekarang yang harus berbuat sesuatu baginya. Apa yang harus kita lakukan baginya? Firman Tuhan hari ini menjawab. Dalam namanya, maksudnya nama Yesus Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Itu dikatakan dalam ayat 47 dan 48. Itulah yang harus kita lakukan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, kata Yesus. Saksi tentang Injil Yesus Kristus. Tidak boleh hanya menjadi saksi dari kerajaan kita, keinginan kita, kepentingan kita, ambisi kita. Kita tidak boleh hanya menjadi saksi dari agama kita, gereja kita, dogma kita, dan keyakinan kita. Bukan saksi kerajaanku, melainkan saksi kerajaan Allah. Injil Yesus Kristus itu harus disampaikan kepada segala bangsa, dimulai dari Yerusalem. Kita tidak boleh berhenti terpancang pada batas-batas kerajaan kita. Akan tetapi melampauinya, menembusinya, sebab cakrawala kita sekarang adalah segala bangsa, seluruh dunia. Keprihatinan kita sekarang adalah seluruh umat manusia. Kenaikan Yesus ke surga, meninggalkan tugas pemberitaan Injil kepada kita. Kitalah yang harus melanjutkan misi Yesus Kristus kepada segala bangsa, ke seluruh dunia. 3. Perwujudan janji Allah kepada orang percaya. Misi yang diembankan oleh Tuhan Yesus kepada kita memang adalah misi yang berat, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus kepada segala bangsa. Ini adalah mission impossible, atau misi yang tidak masuk akal, misi yang tidak mungkin. Bagaimanakah kita untuk melakukan tugas atau mission impossible ini? Mampukah kita? Disinilah Tuhan Yesus berjanji kepada para murid dan orang beriman bahwa janji Tuhan Allah akan digenapi. Tuhan Yesus berkata, dan aku akan mengirim kepada apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janji Tuhan Allah terwujud sudah. Orang beriman akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kuat kuasa Roh Kudus akan memampukan orang beriman untuk melakukan misi Tuhan Yesus Kristus dari mission impossible menjadi mission possible. Dari misi yang tidak mungkin atau tidak masuk akal menjadi misi yang mungkin atau misi yang masuk akal. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga memampukan kita melanjutkan misi Tuhan Yesus Kristus. Para murid memang diminta untuk menunggu sementara waktu. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah
dan memuliakan Allah, menanti Roh Kudus mengurapi. Tetapi bukan untuk berhenti di situ, sebab setelah itu tugas mereka adalah keluar menjadi saksi kepada segala bangsa. Bukankah tugas itu juga diembankan kepada seluruh orang beriman? Ya, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini melalui karya dan tindakan nyata kita kepada seluruh bangsa dan semua agama, semua umat manusia. Saudaraku, terutama untuk hari ini, Kamis tanggal 13 Mei 2021 adalah hari kemenangan. Hari kenaikan pertama, hari kenaikan dan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi Raja dari segala Raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Namun juga merayakan Hari Raya Idul Fitri, saudara kita Muslim, sebagai hari kemenangan, di mana saudara kita merayakan hari kemenangan yang telah menunaikan ibadah puasa mereka. Dengan toleransi beragama, mari kita bergandengan tangan dengan mesra, bersama-sama merayakan kemenangan ini. Kemenangan Tuhan yang naik ke surga dan kemenangan saudara kita yang telah menunaikan ibadah puasa. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sebagai orang beriman di hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini, kita patut meniru sikap dari para murid. Mari kita keluar dari penjara ketertutupan egoisme dan eksklusivisme kita untuk memulai sebuah yang baru dengan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Shalom.